Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan materi mengenai artificial neural network, khususnya model paling fundamental dalam dunia kecerdasan buatan, yaitu perseptron, di mana di sini ada artificial neural network. Nah, baik, langsung saja, di mana artificial neural network perseptron ini adalah sistem komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Otak manusia terdiri dari miliaran neuron yang saling terhubung dan saling berkomunikasi melalui sinyal. ANN meniru konsep ini secara digital, di mana setiap node mewakili satu neuron, dan setiap koneksi antar node mewakili bobot atau kekuatan hubungan. Nah, baik, langsung saja di sini ada contoh permasalahannya, di mana di sini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian kredit ingin melakukan predik terhadap calon nasabah. Nah, apakah mereka layak diberikan pinjaman atau tidak? Logikanya sederhana. Jika seorang customer diprediksi akan bangkrut, maka ia tidak akan diberikan pinjaman. Nah, data yang kami gunakan terdiri dari 5 data historis nasabah dengan 2 fitur input, yaitu jumlah harta X1 dan jumlah utang X2 serta label target status Y. Nah, kemudian di sini pertanyaan yang ingin kita jawab itu, jika seorang customer baru datang dengan kondisi harta sama dengan 0,7 dan utangnya itu 0,6, apakah ia layak mendapatkan pinjaman atau tidak? Inilah yang akan dijawab oleh pemodelan perseptron kita. Nah, selanjutnya di sini ada ilustrasi arsitektur perseptron. Nah, di mana berdasarkan ilustrasi pada slide ini, sebuah perseptron terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada vektor masukan, di mana input layer, nilai-nilai fitur dari data yang kita masukkan dalam kasus ini adalah X1. X1 ini berupa harta dan X2 ini utang. Kemudian setiap input terhubung ke neuron proses melalui bobot masing-masing. Nah, bobot weight ini weight 1, weight 2, dan weight n, di mana setiap koneksi dari input ke neuron memiliki bobot. Bobot ini menentukan seberapa besar pengaruh setiap input terhadap keputusan akhir. Nah, bobot inilah yang akan terus diperbarui selama proses training. Nah, kemudian neuron pemrosesan di sini, di mana dalam neuron ini terjadi dua proses. Pertama, semua input dikalikan dengan bobotnya, kemudian dijumlahkan menjadikan nilai net atau V. Kedua nilai V tersebut dilewatkan ke fungsi aktivasi untuk menghasilkan output Y. Nah, kemudian threshold T di sini adalah nilai ambang batas yang digunakan fungsi aktivasi untuk menentukan apakah output adalah 0 atau 1. Kemudian sinyal keluaran Y di sini merupakan hasil akhir prediksi dari perseptron berupa nilai 0 atau bangkrut atau 1 tidak bangkrut. Nah, kemudian arsitektur ini sangat sederhana namun sudah cukup kuat untuk menyelesaikan masalah klasifikasi yang bersifat linearly separabel. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada istilah penting, di mana di sini ada training dan testing. Di mana training ini adalah proses untuk mengenali pola pada data yang tersedia untuk mendapatkan model atau bobot akhir yang akan digunakan dalam memprediksi input yang masuk. Nah, analoginya seperti seorang siswa yang belajar dari buku pelajaran, ia terus berlatih soal hingga memahami polanya. Kemudian di sini ada testing, di mana testing ini adalah proses pengujian menggunakan bobot akhir atau model pada data yang tersedia ataupun inputan baru yang didapatkan pada proses training. Nah, dalam studi kasus kita, setelah training selesai, kita akan menguji model dengan data customer baru, yaitu harta sama dengan 0,7 dan utang adalah 0,6.
Kemudian selanjutnya di sini ada algoritma perseptron. Nah, di mana ini ada yang pertama ini ada inisialisasi bobot awal, WO, learning rate, dan menentukan threshold. Kemudian yang kedua itu ada menghitung V yang merupakan hasil kali data dengan bobot masing-masing. Kemudian yang ketiga ada menghitung Y dengan fungsi aktivasi. Kemudian 4 untuk menghitungkan error sebagai selisih antara target nilai Y dan Y kuadrat. Kemudian di sini yang kelima ada jika masih ada error maka perbarui bobot menggunakan formula W baru sama dengan W lama plus N dot error dot X. Dimana yang rumus update bobot ini adalah learning rate yang menentukan seberapa besar angka pembaruan bobot pada setiap iterasi. Nah, nilai error diperoleh dari selisih Y min Y kuadrat dan X adalah nilai pada input pada data tersebut. Nah, fungsi aktivasi yang digunakan pada percepatan klasik adalah step function jika V lebih besar atau kurang threshold maka Y kuadrat sama dengan 1 dan jika V lebih kecil threshold maka Y kuadrat sama dengan 0. Kemudian yang keenam itu ulangi langkah 2 sampai 5 sehingga tidak ada lagi error. Kemudian selanjutnya di sini ada perhitungan manual di mana langkah yang pertama itu ada inisialisasi parameter awal di mana kita menetapkan nilai awal sebelum training dimulai. Nah, yang di mana bobot awal itu ada W1 sama dengan min 1,8, kemudian dan W2 sama dengan 2,9, kemudian learning rate-nya itu 0,9 serta threshold-nya itu adalah 0. Nah, nilai bobot awal biasanya ditetapkan secara acak atau berdasarkan referensi. Learning rate 0,9 berarti setiap pembaruan bobot akan mengambil langkah yang cukup besar. Nah, kemudian yang kedua itu ada iterasi 1 sampai dengan selesai atau iterasi training di mana pada setiap iterasi kita menghitung V atau net input, Y kuadrat atau prediksi, error, dan kemudian memperbarui bobot untuk setiap data. Proses ini diulang hingga semua data diklasifikasikan dengan benar. Nah, kemudian yang ketiga ada rumus update bobot, di mana rumus ini diterapkan untuk memperbarui setiap bobot setelah setiap data diproses. Kemudian yang terakhir itu ada prediksi akhir, di mana setelah training selesai dan bobot konvergen, kita gunakan bobot akhir tersebut untuk memprediksi customer baru dengan X1 sama dengan 0,7 dan X2 sama dengan 0,6. Kemudian menentukan hasil Y dan menarik kesimpulan. Kemudian selanjutnya di sini ada perhitungan dengan Microsoft Excel, di mana pada slide ini kita melihat bagaimana data dan parameter awal disusun di dalam Microsoft Excel sebelum proses training dimulai. Nah, di mana di sini data yang digunakan dan setup awalnya, setup data di Excel ini data kredit pelanggan disusun dengan kolom harta X1, utang X2, kemudian statusnya itu Y. Nah, karena perseptron bekerja dengan nilai numerik, status customer tidak dikonversi menggunakan encoding. Nah, yang pertama itu tidak berakurat atau dikodekan sebagai 1, kemudian bangkrut itu dikodekan sebagai 0. Kemudian selanjutnya, sehingga kolom Y dan Excel berisi angka 1 dan 0 bukan teks. Kemudian selanjutnya di sini pada parameter awal yang dimasukkan itu W1 awal sama dengan min 1,8, kemudian W2 awal sama dengan 2,9, kemudian learning rate 0,9, terus threshold-nya itu 0. Nah, prosedur di Excel, di bagian kanan table Excel tertulis prosedur yang harus diikuti secara berurutan, yang dimana langkah pertama itu inisialisasi bobot awal, learning rate, dan threshold sudah dilakukan pada
penjelasan sebelumnya di atas. Kemudian selanjutnya langkah kedua itu menghitung V untuk setiap data training. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga menghitung nilai Y kuadrat menggunakan fungsi aktivasi step function. Jika V 0 maka Y sama dengan 1. Nah, Excel memungkinkan kita untuk melihat proses training secara transparan dan terstruktur baris per baris sehingga kita bisa memahami perubahan bobot yang terjadi pada setiap iterasi. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada hasil iterasi di Excel. Nah, berikut ini adalah tabel hasil iterasi lengkap yang dihasilkan dari perhitungan di Microsoft Excel. Proses training berlangsung selama 4 iterasi hingga model konvergen tidak ada lagi error. Nah, kemudian bisa dilihat pada hasil iterasinya, di mana di sini ada iterasi X1, X2, V, kemudian luaran Y error, W1 baru, W2 baru, delta W1, delta W2. Nah, iterasi 1 di sini dimulai dengan bobot W1 sama dengan min 1,8 dan W2 2,9 pada data pertama, X1 sama dengan 1,2, X2 sama dengan 0,3, Y sama dengan 1. Nah, di mana V di sini sama dengan 1,2 kali min 1,8 tambah 0,3 dikali 2,9 sama dengan min 2,16 plus 0,87 sama dengan min 1,29. Karena Y karena V sama dengan min 1,29 lebih kecil 0 atau threshold Y kuadrat sama dengan 0, berarti kemudian error sama dengan Y min Y sama dengan 1, min 0 sama dengan 1, ada error. Kemudian di sini W1 sama dengan 0,9 kali 1 kali 1,2 sama dengan 1,08, W1 baru sama dengan min 1,8 plus 1,0, di mana sama dengan 0,72. Nah, kemudian W2-nya itu 0,9 kali 1 kali 0,3 sama dengan 0,27, W2 baru 2,9 plus 0,27 sama dengan 3,14. Proses yang sama diulang data kedua hingga kelima pada iterasi 1, bobot terus diperbarui setiap kali pada error. Nah, iterasi 2 dan 3, proses yang sama dilanjutkan dengan bobot awal yang merupakan bobot akhir dari iterasi sebelumnya. Pada setiap iterasi, bobot terus bergerak menuju nilai yang optimal. Nah, kemudian iterasi keempat, pada iterasi keempat ini seluruh data menghasilkan error 0, ini berarti model sudah konvergen. Bobot akhir yang diperoleh adalah W1 sama dengan 0,54, W2 sama dengan 0,25. Nah, dimana sekarang kita gunakan bobot akhir tersebut untuk memprediksi customer baru dengan harta 0,7 dan utang sama dengan 0,6. Nah, dimana hitung V ini, V sama dengan W1 kali X1 sama dengan W2 kali X2, dimana V sama dengan 0,54 dikali 0,7 plus 0,25 dikali 0,6, V sama dengan 0,378 plus min 0,15, V sama dengan 0,228, karena V sama dengan 0,228 kurang lebih besar 0, Y sama dengan 1, yaitu hasil prediksinya itu tidak bangkrut. Nah, customer layak mendapatkan pinjaman. Kemudian di mana di sini berarti keterangannya itu tidak bangkrut, di mana layak untuk mendapatkan pinjaman. Nah, selanjutnya kesimpulan yang kami dapatkan pada materi yang telah kami presentasikan, di mana ANN Perceptron adalah model neural network sederhana yang efektif untuk menyelesaikan masalah klasifikasi biner dalam data mining. Kemudian algoritma bekerja secara iteratif mengikuti siklus hitung V, hitung Y, hitung error, update bobot, dan diulang hingga model konvergen atau tidak ada lagi error. Kemudian formula pembaruan bobot yang digunakan adalah W baru sama dengan W lama plus threshold dan error kali X. Kemudian setelah 4 iterasi training, model berhasil konvergen dengan bobot akhir W1 sama dengan 0,54 dan W2 sama dengan min 0,25. Nah, di mana
hasil prediksi customer baru baru dengan harta 0,7 dan utang sama dengan 0,6 menghasilkan fee sama dengan 0,228 lebih besar 0 sehingga Y sama dengan 1 itu tidak bangkrut dan layak untuk mendapatkan pinjaman. Nah, demikian presentasi dari kelompok 1. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.